Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ini yang ketiga kalinya kita masih membahas tentang hal-hal anggota tubuh yang harus kita jaga ketika kita dalam keadaan berpuasa. Dilanjutkan oleh Mbah Soleh Dara dalam kitabnya. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah satu kali, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, terlebih kepada Mbah Soleh Darat wa usuli mafuruihim dan keluarga beliau dan guru-guru beliau, murid-murid beliau, para pecinta beliau. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ala diniyah wa bikulli niyatin sholihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu utawi syarat yang kapindo iku arep ngreksa lisane saking ngomong, saking ngomyeng, saking dongeng tanpa faidah, lan ngreksa lisane saking goro lan ngrasani lan caturan ala lan padu lan tukaran. Jadi anggota yang kedua yang harus kita jaga ketika kita sedang melakukan puasa, yakni lisan. Lisan harus kita jaga dari berkata yang tidak bermanfaat, ya. Suka mengatakan sesuatu hal-hal yang tidak ada faedahnya, suka bergurau dan sebagainya, ya. Jadi kita kurangi, ya, kebiasaan bergurau, kebiasaan tertawa terbahak-bahak ketika di bulan puasa ini. Kita kurangi kebiasaan lisan yang suka ngerasani atau ghibah, kita hilangkan itu, ya. Jangan suka berkata goroh atau berkata bohong, ya. Kita gunakan lisan tadi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Jangan melakukan ghibah atau melakukan ucapan-ucapan yang jelek, ya. Dalam bahasa Jawa itu misuh, ya. Jangan suka misuh atau suka berantem, ya, padu, ya. Jangan suka cekcok atau tukaran, ini jangan, ya. Mongko wajibe wong kang poso iku meneng anteng nggautane kabeh. Nah, sebaik-baik orang puasa adalah orang yang membiasakan diam, ya. Serta ketungkul atine kelawan zikrillah. Nah, biasakan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah lan maca Quran, baca Quran, ya. Gunakan lidah kita, lisan kita untuk membaca Quran. Mongkono ikulah posone lisan. Mongko lamun ora kuwasa mengkono mongko wajib sira atur wae, ya. Daripada kita tidak menggunakan mulut dengan baik, maka kita lebih baik tidur, ya. Maka ada kaidah bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, ya. Ini adalah hadisnya Rasulullah, naumus shaim ibadatun. Tidurnya itu menjadi ibadah. Jika kita tidur, dengan tidur kita bisa menjauhi maksiat-maksiat ini, ya, termasuk maksiatnya lisan, ya. Pangandika Krono pangantikane Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawi turune wong kang poso iku ngibadah. Tadi naumus shaim ibadah. Lan angandika Imam Sufyan utawi ngrasani iku ngrusakaken posone krana asale poso iku arep nyegah mangan semongso-mongso ngrasani, maka ana hukume wis mangan daging mentah krana pangandikane Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, ini ada sebuah kalam, ya, kalam yang kata mutiara dari Syekh Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau mengatakan bahwa orang yang suka gibah di bulan Ramadan, maka puasanya ini tidak ada manfaatnya. Karena orang puasa itu kan sebetulnya kita diperintah untuk mencegah makan, mencegah minum, yang padahal makan dan minum ini adalah awalnya adalah hal yang halal, yang boleh. Tapi kita disuruh untuk menghentikan makan dan minum untuk sementara sesuai waktunya itu. Sedangkan orang yang berghibah itu di dalam Al-Quran Allah itu sudah
menyamakan orang yang suka ghibah itu sebagai orang yang memakan daging dari saudaranya yang masih hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Dan janganlah engkau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Adakah engkau suka memakan daging dari saudaramu yang mati? Ya, maka tentu engkau akan apa istilahnya itu, akan tidak suka ya. Tentunya orang tidak mau ya. Tidak ada orang yang mau memakan daging manusia ya, kecuali orang-orang yang rakus itu ya. Jangan kamu bergibah, karena bergibah itu ibaratnya seperti kamu sedang memakan daging dari orang yang sedang kamu gibahi. Ana to demen sira ing yen tumo yen to mangan sira ing daginge sedulur ira hale daging mentah. Adakah engkau suka memakan daging dari saudaramu sendiri? Mongko yek disengit ira, mongko pasti kita tidak akan mau ya. Jika kita disuruh memakan daging manusia, tentu kita tidak mau. Tapi oleh Allah, orang yang berghibah itu dia adalah hakikatnya dia sedang memakan daging saudaranya sendiri. Maka dengan ghibah ini akan sangat-sangat berbahaya bagi puasa yang kita laksanakan. Bisa jadi puasa kita bisa batal seketika itu juga. Lamun sengit sira mangan daging mentah, mongko yo sengit to sira ing ngrasani sedulur ira Islam. Jika kita akan tidak mau memakan daging mentah ya, jangankan daging mentahnya manusia, kita disuruh makan daging mentahnya ayam saja tidak mau, apalagi daging mentahnya manusia. Maka jika kita tidak mau makan daging mentah, jangan suka menggibah sesama sedulur ya, sesama akhul muslim ya, sama orang Islam. Jangan kita menggibah mereka. Angendika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ora angin poso iku kuncarane hawa nafsu lan ponco driya kang limo. Rasulullah menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu hakikatnya dia sedang memenjarakan hawa nafsunya ya, dan memenjarakan anggota tubuh yang 5. Sehingga ketika kita berpuasa kok tidak mau memenjarakan anggota tubuh kita ya. Yang tadi disampaikan, yang pertama adalah mata kita, kemudian yang ini kita bahas tentang lisan kita. Jika kita puasa tapi tidak melakukan penjagaan terhadap lisan, maka di situ kita sudah dihukumi sebagai orang yang tidak berpuasa. Nauzubillah. Lan kasebut ing dalam hadis, setuhune wong wadon loro iku padha poso karone tatkalane akhire dina banget luwene lan banget ngoronge, ora kuat lamun betahaken tutuke surupe srengenge. Mongko utusan wong wadon loro iku mareng Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuwun izin buka. Mongko kirim Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring wadon loro Qadah. Jadi ada satu hikayat yang tadi saya sampaikan bahwa akan disampaikan di belakang. Ini juga termaktub dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bahwa sebuah hadis menyatakan ya, qala Anas ya, sahabat Anas itu berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi saumi yaumin. Pada suatu ketika Rasulullah menyuruh orang-orang untuk berpuasa satu hari. Wa alla yafturunna ahadun hatta adzina lahu, dan tidak diperbolehkan untuk berbuka dari puasanya kecuali diizini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasoman nasu hatta idza amsu ja'ala rajulu yaji'u faqala ya Rasulullah dhalaltu shaiman fa'adzin li aftura fayadana lahu. Jadi suatu ketika Rasulullah itu menyuruh orang-orang untuk berpuasa, dan dengan ketentuan siapapun yang berpuasa di hari itu tidak boleh berbuka sebelum mendapat izin dari Rasulullah. Maka ketika sudah datang waktu sore, seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasul, ya Rasul, saya telah berpuasa satu hari ini, maka izinkan saya untuk berbuka. Maka pemuda tadi diizini oleh Rasulullah. Hatta ja'a rajulun ya Rasulullah fatatani min ahli dzallata shaimatani. Kemudian datang salah seorang utusan dari 2 orang wanita. Kemudian pemuda tadi matur kepada Rasul, ya Rasul,
ada dua pemudi saudara saya wanita ini dari anggota keluarga saya. Mereka berdua sudah melakukan puasa seharian penuh. Wa annahuma yastahiyani ayyatiyaka. Mereka berdua itu merasa malu untuk menghadap kepada engkau wahai Rasul. Fa'adzin lahuma ayyafturo. Maka pemuda tadi memintakan izin untuk kedua saudara perempuannya. Izinkanlah kedua saudara perempuanku untuk berpuasa. Fa'aradu anhu, tapi saat itu Rasulullah tidak mau menghadap kepada pemuda tadi, tidak mau. Artinya kedua orang tadi tidak diizinkan untuk berbuka puasa. Ila akhiril hadis dibaca di dalam kitab Mughasyafatul Qulub, yang intinya maka saat itu Rasulullah membawakan sebuah gelas, ya, tegese mangkok, ya, membawa mangkok, tegese mangkok kayu yang kosong, ya, mangkok kayu kotong. Mongko ngendika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konen ngutahaken iku wadon loro apa barang kang wis den pangan. Maka Rasulullah berkata kepada pemuda tadi, suruh kedua saudari kamu untuk memuntahkan apa yang telah mereka makan, ya, nalikane buka. Mongko nuli ngutahaken iku wadon loro ana ing dalem kodah. Maka setelah itu kodah atau mangkok tadi dibawa pulang, ya. Kemudian disampaikan apa yang menjadi pesan dari Rasulullah kepada wanita tadi. Maka nuli ngetokaken wadon loro iku daging empal. Maka keluarlah daging dari kedua perempuan tadi, ya. Daging empal-empalan, ya, maksudnya bergumpal-gumpal daging dan lan geteh kental. Mongko padha gawok menungso akeh. Mongko ngendika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iki wadon poso nyegah mangan nginum kang halal awale, lan dhewekne buka sebab ngrasani menungso. Maka itulah, itu kalau di zaman Rasulullah orang yang suka bergibah langsung terlihat akibatnya, ya. Waktu sore dia memuntahkan darah dan memuntahkan daging-daging yang telah ia makan selama siangnya. Ini jadi satu pelajaran bagi kita, jangan suka bergibah kepada orang lain. Mongko ana iku wadon loro padha ngrasani menungso, mongko hukume wis mangan daging mentah, mongko arah iku jadi batal poso. Bahkan dalam kitab Mughasyafatul Qulub disebutkan bahwa akhirnya kedua perempuan tadi mati mengenaskan. Ini hati-hati. Jadi kebiasaan bergibah, kebiasaan menjelek-jelekan orang lain di belakang, ini jika tidak kita segera bertobat, bisa jadi itu menjadi penyebab suul khotimah dalam kematian kita kelak. Nauzubillahi min dzalik. Mongko arah iku dadi batal poso sebab ngrasani utawa liyane, lan arah mengkono angendika para ulama pira-pira wong kang padha poso zahire ing dalem batine iku buka kamin shaimin yasumuna. Banyak orang melakukan puasa tapi walaisa lahul jaza min siyami, tidak ada balasan bagi puasa mereka illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Nauzubillah, pahalanya hilang, ya. Dhewekne dihitung sebagai orang yang tidak berpuasa. Lan pira-pira wong kang ora poso dhahire kelawan mangan nginum ing dalem batine poso, utawi wong kang ora poso den hukumi poso iku wong kang nyegah ing gautane kabeh saking maksiat senajan mangan nginum, maka hukume yo dianggap wong kang poso. Jadi orang yang mampu mencegah anggota badannya dari melakukan kemaksiatan itu dia dihitung seperti orang yang sedang berpuasa. Tapi ketika kita sedang berpuasa zahir tapi anggota tubuh kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka di situ kita dihitung seperti orang yang tidak berpuasa. Mongko utawi wong kang poso zahire batine ora poso ya iku wong kang tinggal mangan nginum serta ngumbar hawa nafsune lan ngumbar gautane marang maksiat. Nah, orang-orang yang biasa membiarkan anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan, maka meskipun dia sedang berpuasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah yang lain, ya, puasa sunnah maksudnya, ya, kalau Ramadan wajib, maka hilanglah pahalanya, ya. Maka dia dianggap sebagai orang yang tidak berpuasa. Naudzubillah. Lan ngumbar angen-angene marang donya senajan luweh ngorong, maka hukume ora poso, walaupun
lapar, walaupun dahaga, tidak dihukumi orang yang sedang berpuasa. Ya, ini ana to ora angan-angan sira setuhune mangan nginum iku asile wenang mungguh syare. Sesungguhnya makan minum itu kan awalnya adalah barang yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah. Balik dan perintahkan, bahkan kita diperintah ya untuk makan, untuk minum sesuai dengan firman-Nya Allah, kelawan pangendikane Allah Subhanahu wa taala ing dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah dari rizki yang diberikan oleh Allah, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Ini firman Allah dalam Quran, jelas bahwa makan dan minum itu adalah suatu perintah ya. Jadi sesungguhnya makan dan minum itu adalah hal yang diperbolehkan ya. Jadi podo mangano lan podo nginumo sira kabeh ing rezekine Allah. Aja ameng-amengan moko nalikane kaperintah poso kapurih ninggal mangan lan ngombe. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, kita disuruh untuk mencegah diri dari makan dan minum. Awet fajar tumeka surupe srengenge, dimulai dari terbitnya fajar shadiq dan selesai puasa kita ketika matahari sudah terbenam sepenuhnya. Nah, ketika datang waktu sholat maghrib, sapa wong kang mangan mongko bakal batal posone. Jika antara fajar shadiq hingga matahari terbenam ada orang yang makan, walaupun malamnya dia sudah sahur, dia sudah niat, tapi siangnya dia makan dengan sengaja, maka pasti puasanya orang itu akan batal. Sumawana ngrasani wong asale syarek wis nyegah mutlak. Adapun bergibah, adapun mencela orang ketika tidak berada di depannya ya, ataupun ketika di depannya, itu pun juga larangan ya. Jadi kita dilarang untuk bergibah, dilarang untuk menjelek-jelekan orang. Nah, ini adalah hal yang sudah maklum di dalam Quran. Allah sudah menyatakan haram hukumnya bergibah ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, mongko nalikane poso mongko tambah penyegai. Jika di selain Ramadan saja kita dilarang untuk gibah, apalagi jika datang bulan suci Ramadan. Mongko nalikane nerjang ing larangan syarek, mongko tentu batal kelawan dalil kang luweh kuat. Maka jika kita masih nerjang untuk bergibah di waktu bulan Ramadan, yang mana awalnya makan dan minum saja ini boleh, tapi diharamkan, dilarang ketika Ramadan datang, disuruh kita untuk berpuasa. Apalagi jika yang awalnya memang sudah tidak diperbolehkan. Rasani ya, bergibah itu kan awal sebelum Ramadan pun sudah dilarang, apalagi ketika datang bulan Ramadan, maka larangan itu akan semakin kuat lan luwih terang tinimbang dalil ulama uzohir. Artinya ketika memang sudah datang Ramadan dan kita sudah niat untuk melakukan puasa, maka kita juga harus niat untuk menjaga lisan kita dari kebiasaan gibah, dari kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh syariat agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di awal-awal tadi. Semoga yang kami sampaikan untuk pertemuan kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.